Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh peserta didik SMA Negeri 27 Jakarta khususnya kelas 12. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa maklumat, beberapa ketentuan tentang ujian sekolah praktek biologi tahun 2022. Ujian praktek pada tahun ini sama seperti tahun sebelumnya dilakukan di rumah masing-masing mengingat kondisi pandemi yang belum memungkinkan untuk kita bertemu di sekolah. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memaparkan ketentuan ujian praktek biologi pada tahun ini. Ujian praktek biologi online dilakukan di rumah masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kalian akan membuat video ujian praktek biologi. Ujian praktek biologi, video yang kalian buat dilakukan di rumah masing-masing sebelum pelaksanaan sesuai dengan jadwal ujian praktek yang sudah dibagikan oleh tim kurikulum. Ujian praktek sendiri dijadwalkan tanggal 1 sampai tanggal 3 Maret. Oleh karenanya, pelaksanaan ujian praktek di rumah masing-masing dilakukan sebelum tanggal 1 sampai 3 Maret tersebut. Dengan ketentuan, dibuat video yang terlebih dahulu, kemudian diedit dan diupload ke YouTube. Setelah itu, pada hari H, sesuai dengan jadwal masing-masing, kita akan bertemu di ruang Zoom untuk melakukan pengarahan dan absensi. Sesuai dengan jadwal masing-masing, kalian diharuskan masuk ke dalam ruang Zoom sebelum jadwal dimulai. Dan ruang Zoom akan ditutup 5 menit setelah waktu dimulai. Artinya, ketika kalian tidak hadir, ketika kalian tidak menghadiri ruang Zoom atau kalian terlambat, maka dianggap tidak menghadiri ujian praktek. Oleh karena itu sangat penting, lihat baik-baik waktunya kapan, ingat, dan datang tepat waktu. Kemudian dalam ruangan Zoom, kalian menggunakan background virtual Zoom yang telah ditentukan sebelumnya. Nanti saya akan membagikan ruang background untuk kita bertemu di ruang virtual Zoom, agar kita mempunyai background yang sama. Nah, apa yang dilakukan pada hari H? Kalian wajib menyimak penjelasan dari guru. Ya, wajib menyimak penjelasan dari guru sebelum ujian dimulai. Kemudian setelah kalian menyiapkan sebagainya, ya, ini hanya sebatas arahan saja, ya. Jadi nanti ini pelaksanaannya sudah dilakukan di hari sebelum kalian bertemu dengan saya. Ya, artinya sebelum tanggal 1 sampai 3 Maret kalian sudah melakukan poin yang ini. Ya, menyiapkan alat dan bahan, kemudian melakukan ujian praktek, ya, termasuk beberapa ketentuan yang nanti ada dalam laporan tertulis maupun laporan video. Ya, nah kemudian selama pelaksanaan pembuatan video, ya nanti ada beberapa yang harus diperhatikan dalam ketentuan pembuatan video. Kemudian laporan tertulis juga nanti ada beberapa ketentuan. Nah, pada saat waktu atau jadwal yang sudah ditentukan tadi sebanyak 120 menit, apa yang harus kalian lakukan? Ya, yang pertama tadi kita menghadiri Zoom, ya, kalian wajib hadir di Zoom dulu untuk absensi dan sebagainya. Nah, setelah itu, selama waktu 120 menit itu, kalian diharuskan untuk mengerjakan GF. GF yang ada di GC PJJ Biologi. GF itu berisi tentang yang pertama adalah laporan link video kalian yang sudah diupload di YouTube, di link YouTube. Yang kedua adalah laporan tertulis kalian, ya, yang harus kalian kumpulkan, dan yang ketiga adalah beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab yang ada di GF. Ya, dan itu semua ada di GC dan waktu pelaksananya 120 menit. Nah, keterlambatan penyerahan laporan, keterlambatan penyerahan video dan sebagainya akan berdampak pada nilai ujian praktek yang menjadi rendah karena faktor keterlambatan kalian. Oke. Nah, ini adalah background ujian praktek biologi. Ya, bisa kalian lihat background seperti ini, nanti harus sama semuanya menggunakan background yang seperti ini. Ya, nanti akan saya bagikan ke grup biologi. Kemudian berikutnya adalah ketentuan video praktek yang harus kalian buat. Ya, apa aja isi video praktek yang harus kalian buat? Yang pertama adalah introduksi kalian masing-masing.
perkenalan diri kalian masing-masing. Ya, perkenalkan, nama saya adalah si XXY. Ya, saya ada di kelas 12 MIPA 5 misalnya, ya. Saya nomor absen sekian. Nah, nanti biar saya paham siapa kalian ya. Kemudian yang berikutnya, setelah itu kalian bisa jelaskan kalian mau ngapain. Kalian bakal melakukan percobaan apa, ya. Kemudian yang berikutnya, tujuan dari percobaan tersebut, ya. Kemudian jelaskan alat dan bahan yang akan kalian digunakan. Alat dan bahan yang akan kalian gunakan dalam percobaan itu seperti apa, ya. Oke. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan prosedur percobaan. Ini bisa kalian narasikan, ya. Ini poin 1 dan poin 5 boleh kalian narasikan atau kalian poin 2 dan poin 2 sampai 5 boleh kalian jelaskan, ya, dengan verbal, ya, dengan kata-kata. Kemudian boleh juga kalian buat tulisan, ya, tulisan singkat. Kemudian berikutnya adalah data pengamatan. Data pengamatan dengan cara apa? Ini kalian tunjukkan, ya, setelah kalian menunjukkan prosedur kalian lagi kerja, kemudian kalian buat data pengamatan, ya. Data pengamatan harus tertulis. Ini kalian tunjukkan aja hasilnya seperti ini. Misalnya pengamatan menggunakan uji bahan makanan. Setelah ditetesi hasil seperti ini warnanya, ya kan? Warna biru kehitaman. Oh, ini warnanya jadi ungu. Oh, ini warnanya jadi tetap, ya. Jadi data pengamatan ini boleh kalian tunjukkan videonya, ya, tunjukkan hasil percobaan kalian dalam bentuk video. Kemudian analis data, ya, ini kalian katakan atau ucapkan secara verbal, ya. Kalau tadi ini berupa 2.5 itu bisa berupa verbal, ya, atau bisa berupa tulisan. Tapi kalau yang data pengamatan ini kamu tunjukkan, ya, tunjukkan video dan ditambahkan lagi dengan bahasa verbal kalian, ucapan, ya. Kemudian analis data. Nah, ini analis data dan kesimpulan ini sama. Ini juga dalam bentuk verbal, ya. Katakan ini verbal, katakan hasil pengamatannya seperti ini. Misalnya setelah nasi ditetesin dengan betadin, ternyata warnanya berubah jadi biru kehitaman. Nah, kemudian akhirnya apa? Kesimpulannya berarti nasi mengandung amilum. Nah, ya kan? Ini berarti dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk tulisan, ya. Oke, durasi video maksimal 10 menit. Maaf, durasi video maksimal 7 menit, ya. 7 menit dengan ketentuan video diupload ke YouTube dan link YouTube nanti akan dikumpulkan via GF yang ada di PC. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan tanyakan di grup, jangan japri, sekali lagi jangan japri. Tanyakan di grup untuk memperjelas apa yang belum kalian pahami, dan nanti biar teman-teman kalian nggak nanya hal yang sama, ya. Oke, ketika video ini rilis, nanti saya tidak akan merespon japrian kalian, ya. Nanti saya akan merespon ketika kalian nanya di grup. Kemudian format laporan tertulis, ya. Laporan tertulis ditulis dengan tulisan tangan rapi dan menggunakan pulpen hitam di atas kertas polos folio atau folio bergaris atau buku tulis seadanya, ya, yang tidak membuatkan kalian. Tulis judul percobaan, misalnya uji kandungan bahan makanan. Tujuannya adalah mengetahui bla 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 bla. Alat bahannya yang dibutuhkan apa? Betadin, tas minyak, makanannya apa aja tulis. Landasan teori, masukkan beberapa baris tentang teori uji kandung bahan makanan. Misalnya untuk uji amilum pakai larutan ini, untuk uji protein pakai larutan itu. Kalau positif, warnanya berubah jadi apa dan sebagainya, ya. Tulis landasan teori di situ. Prosedur percobaan, ya. Tulis step by step-nya, poin per poin. Kemudian data pengamatan dalam bentuk tabel, bagusnya, ya. Biar tidak ngacak, biar tidak berantakan. Kemudian analisis data, sesuaikan, ya, apa yang ada di data kalian dengan landasan teori. Sesuai enggak? Misalnya, ketika nasi ditetesin dengan betadin, warna berubah jadi biru kehitaman, betul enggak? Gitu kan? Kemudian ketika tepung, ya, air tepung ditetesi pakai betadin, warnanya kok jadi merah gitu. Nah, kenapa?
kasih analisis seperti apa. Nah, setelah itu kesimpulannya merujuk ke tujuan, ya. Tujuan kamu apa, kesimpulannya apa nanti, ya. Kemudian laporan dibuat dalam bentuk PDF, dikumpulkan via GF yang ada di GC Biologi, ya. PDF-nya bisa difoto dulu, kemudian diubah jadi PDF juga boleh. Oke, itu untuk laporan tertulisnya. Nah, untuk ujian praktek biologi tahun ini ada 6 tema. Yang pertama adalah tentang keanekaragaman hayati, yang kedua morfologi daun, yang ketiga osmosis, yang keempat uji kandungan bahan makanan, yang kelima kapasitas paru-paru, dan yang keenam pertumbuhan kecambah. Kita bahas satu persatu ya. Nah, ini ada link YouTube yang harus kalian tonton, harus ya, biar kalian tahu bagaimana. Apalagi kalau kalian yang belum pernah ngelakuin percobaan, misalnya tentang keanekaragaman hayati, ya lupa dulu pernah melakukan percobaan ini atau tidak sih? Ya kan, cek lagi videonya. Oh, ternyata pernah. Kan? Morfologi daun, oh ternyata pernah. Osmosis pakai kentang, oh iya ternyata pernah. Tonton lagi videonya ya. Oke. Yang pertama adalah mengamati berbagai keanekaragaman hayati yang ada di rumah. Nah, tujuannya lo mengamati keanekaragaman hayati di sekitar rumah kalian. Tujuannya buat apa? Ketentuannya buat apa? Ya. Yang harus perhatikan, kalian akan mengamati beberapa keanekaragaman. Sekitar rumah kalian ada apa? Misalnya di rumah kalian ada tumbuhan, boleh pakai tumbuhan, boleh. Saya nggak ada tumbuhan, Pak, adanya ikan cupang banyak banget. Saya kebetulan jualan ikan cupang, boleh. Ikan cupang yang ada di rumah, dicek keanekaragamannya. Kemudian di kulkas saya ada buah-buahan banyak, Pak, boleh nggak, Pak? Boleh, silakan. Saya nggak punya, Pak, itu semua. Ya, saya lagi positif, sekeluarga lagi positif semua misalnya. Boleh nggak, Pak, pakai yang ada di rumah? Iya, cuma kalian. Ayah kamu, ibu kamu, adik kamu, kakak kamu sendiri, itu juga bisa ya untuk mengamati keanekaragaman hayati yang ada di rumah kalian. Kemudian apa yang perlu diperhatikan di tabel pengamatan adalah perbandingan atau perbedaan ciri-ciri yang diamati. Ya, misalnya tumbuhannya apa aja, lihat perbedaan warna daunnya, bentuk daunnya dan sebagainya. Ikan hias, warna ikannya, bentuk ekornya dan sebagainya. Lihat tonton videonya ya. Golongkan spesies mana yang termasuk keanekaragaman gen dan spesies mana yang tergolong keanekaragaman spesies ya. Cuma ada 2 tingkat ini nih. Ya nggak usah yang ekosistem nggak perlu, karena kalian nggak lihat, nggak keluar rumah kan kalian kan, cuma ada di dalam rumah doang. Ya jadi tentukan, bedakan gen dan spesies saja. Apa keanekaragaman gen? Contohnya yang kalian amati, mana saja yang masuk ke dalam keanekaragaman tingkat spesies. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang pengamatan morfologi daun. Ini sudah pernah kalian coba ya, langsung dengan saya. Ya, apa yang kalian lakukan? Kalian harus melakukan mencari 10 daun yang ada di lingkungan rumah kalian. 10 daun dari spesies yang berbeda. Setelah itu bandingkan ciri-ciri morfologi daunnya. Dari mulai bentuknya, dari mulai ujung daunnya, kemudian tepi daunnya, tulang daunnya. Boleh lagi tambahin, boleh yang lain. Ya, lebih banyak lebih bagus. Kalau itu kan biasanya kan 4 ya, biasanya kita ya. Perbedaan. Nah, sekarang kalian boleh tambahkan lagi 5, 6, 7, 10, silakan. Ya. Masukkan ke dalam tabel perbandingan ciri dan ya, golongkan mana saja yang termasuk tumbuhan monokotil dan mana saja yang termasuk tumbuhan dikotil. Oke, itu. Kemudian berikutnya adalah melakukan pengamatan proses osmosis. Nah, ini di kelas 11 ya. Kalian mengamati atau melakukan percobaan pengamatan osmosis pada kentang. Ya, lihat videonya, kentangnya diapain? Dipotong-potong, kemudian setelah itu diukur. Kalau kalian punya timbangan kue, silakan. Boleh pakai timbangan. Kalau nggak ada, boleh pakai penggaris saja, diukur pakai penggaris. Ya, sebelum dilakukan percobaan. Nah, kemudian setelah itu, kalian lakukan percobaan nanti. Ya, siapkan gelas air mineral, diisi dengan air biasa, setelah lagi diisi dengan gula atau garam dengan konsentrasi yang berbeda. Kemudian catat perubahan panjangnya sebelum dilakukan percobaan. Kemudian setelah percobaan pun, misalnya direndam selama 10 menit, ya diangkat, kemudian setelah itu ditiriskan, baru kalian ukur, timbangi berat kentangnya, panjang kentangnya, dan sebagainya. Kalau nggak ada timbangan, boleh pakai penggaris saja yang boleh. Dan juga kelenturannya, sebelum diberi perlakuan, lentur nggak dia? Lentur apa kaku? Setelah melakukan percobaan, apakah dia berubah jadi lentur atau ditambah kaku? Silakan lihat lagi. Ya.
Nah, masukkan konsep osmosis. Osmosis adalah apa? Ya. Oke. Lanjut yang berikutnya. Melakukan uji percobaan kandungan zat makanan pada berbagai bahan makanan dengan reagen zat kimia. Yang diuji adalah uji amilum atau uji karbohidrat dan uji lemak pada 6 makanan yang berbeda. Terserah kalian makanannya apa. Nih, sampel makanannya ada nasi, telur putih mentah ya, mie, pisang, margarin, tepung terigu, minyak goreng, terserah. Boleh nggak Pak ganti? Boleh. Boleh nggak lebih dari 6? Sangat boleh. Terserah kalian. Semudah kalian saja. Bahan yang dibutuhkan apa? Untuk menguji larutan amilum itu pakai iodin atau betadin kalau nggak ada ya. Kemudian untuk uji lemak, ini lemak ya, maaf ya, ini lemak. Uji lemak menggunakan kertas minyak yang warna kuning, merah, atau hijau yang biasa buat bendera orang mati ya, yang warna kuning ya, itu juga boleh. Kertas buram boleh, kertas biasa AVS boleh, atau yang lainnya. Semudahnya. Ya. Kemudian catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Dibuat tabel pengamatan dulu. Lihat videonya, tabel pengamatan seperti apa. Golongkan mana makanan yang mengandung amilum, mana makanan yang mengandung lemak. Ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah melakukan percobaan untuk menentukan kapasitas paru-paru dan penghasilan CO2 dalam proses pernafasan. Ya. Jadi untuk menghitung kapasitas paru-paru kita menggunakan alat berupa kurang lebih selang, ya, lihat selangnya seperti apa. Selang yang buat cari di bahan bangunan itu panjangnya kurang lebih 50 sampai 100 cm atau 1 meter. Ember untuk memasukkan air, dirigen atau kalau nggak ada dirigen yang besar, boleh pakai botol air mineral, botol aqua bekas misalnya ya, yang 1,5 liter yang paling gede. Kemudian ngapain sih kalian? Kalian harus mengukur berapa banyaknya kapasitas udara tidal. Lihat teorinya, tidal itu berapa? Tidal itu 500 cc atau 500 ml. Komplementer itu besarnya 1,5 liter. Suplementer juga 1,5 liter. Kemudian dihitung berapa kapasitas vital dan total paru-paru kalian. Nggak harus 1,5 liter. Ya, tadi ini kan saya sebutkan ini 500 cc atau 1,5 liter. Ini 1,5 liter. Ini 1,5 liter. Nggak harus angkanya seperti itu. Ya, saya nggak tahu nanti berapa kalian adanya. Ya. Kemudian setelah itu hitung berapa kapasitas vital paru-paru kamu, berapa kapasitas total paru-paru kamu. Catat pada hasil tabel pengamatan, ya. Oke, itu tentang uji kapasitas paru-paru kita. Kemudian, nah ini yang terakhir tentang percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ini sudah pernah kita lakukan di awal kelas 12. Jadi kalian menyiapkan kecambah kacang hijau, ya, yang sudah ditanam sebelumnya. Diamati dengan menggunakan beberapa perlakuan. Yang satu taruh tempat terang, yang satu taruh tempat gelap. Ya. Kemudian setelah itu diamkan sampai 3-5 hari. Dengan catatan tiap hari harus kalian ukur panjangnya. Hari pertama berapa, hari kedua berapa, hari ketiga berapa, terus sampai hari kelima. Ya, maksimal 5, nggak usah lama-lama. Ya, paling cepat 3. Tapi kalau 3 mungkin hasilnya kurang maksimal. Setelah itu kalian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kecambah tersebut. Kenapa lebih tinggi tempat gelap misalnya? Kenapa lebih rendah yang tempat terang? Kenapa seperti itu? Tulis masing-masing. Ya. Oke. Ya, itu untuk ketentuan ujian praktek. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kalian tanya di grup. Sekali lagi tanya di grup lain ya. Jangan japri saya. Ya, karena biar yang lain tidak menanyakan hal yang sama. Oke, terima kasih. Nanti ada beberapa video tambahan lagi terkait dengan pengundian ujian praktek ya, terutama kelas IPS berapa ya belum? IPS 2 ya. Kemudian IPA 1 dan IPA 4. Oke, itu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.